Banjir, ayo Kang Deddy Mulyadi, waktunya Anda membuat konten. Lagi dan lagi, Jakarta mengalami kebanjiran. Apakah ini sebuah kutukan atau memang ada salah kelola dari pemerintahan setempat, baik dari Bogor hingga Jakarta? Tidak terhitung secara detail berapa kerugian yang dialami baik dari warga Jakarta sendiri ataupun warga dari luar Jakarta yang kebetulan berkunjung ke Jakarta. Dan lagi-lagi, Bogor dituding menjadi penyebab banjir besar di Jakarta. Seperti yang kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi atau KDM sudah membenahi beberapa tempat di Bogor, termasuk pembongkaran Hibis Fantasi. Pembongkaran ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai daerah resapan air dan akan dihutankan kembali. Setelah pembenahan beberapa tempat di Bogor, termasuk pembongkaran Hibis Fantasi, namun hal tersebut seperti tidak berdampak terhadap banjir di Jakarta. Sepertinya Kang Deddy Mulyadi tidak secara komprehensif memberikan solusi terhadap permasalahan banjir di Jakarta. Jika misalnya ada pertanyaan, apakah betul jika daerah Puncak Bogor dan sekitarnya kembali hijau dan alih fungsi lahan dikembalikan kepada fungsi semestinya, apakah itu sebuah jaminan Jakarta tidak akan lagi kebanjiran? Sepertinya tidak cukup sampai di situ, bukan? Pertanyaan selanjutnya, adakah waduk-waduk atau danau-danau sebagai penampungan air yang mengalir dari Bogor itu direncanakan dan dibuat? Seperti halnya dua waduk besar Cirata dan Saguling yang bisa membuat daerah Purwakarta, Cianjur, dan Bandung aman dari ancaman banjir. Itu menjadi sebuah PR antara Pemkot Jabar dan Jakarta untuk bekerja sama membuat waduk atau danau-danau tersebut. Jangan sampai ada ketakutan karena kepentingan politik sehingga kerjasama tersebut enggan dilakukan. Ayo KDM, bukankah ini juga merupakan tugasmu? Sekaligus untuk bahan membuat konten? Info terkini, banjirnya makin meluas. Tuh, banjirnya kenceng kali arusnya. Aduh, ini gimana ini? Base camp saya ini kebanjiran, base camp saya ini. Aduh, payah dah. Udah ada 5, ada 6. Mantap. Guys, jadi lautan. Mantul lah. Info terkini. Ini tinggi banget, Sa, dan kalau orang dewasa, teman-teman. Awas. Ini apa? Mundur. Ombak. Aku nonton sama dulu banjir. Rek holiday itu terjadi banjir tuh. Oh, iya banyak. Padahal kalau ada bisa. Oh, mau jadi mau holiday itu mau. Tenggelam. Karena ada bukaan lahan gitu. Nah, bukaan lahan itu peruntukannya untuk apa? Kan itu. Jadi problem Sukabumi itu satu, Pak. Mau bolak-balik apa alamnya aku terusak. Bayangin Provinsi Jawa Barat hari ini. Berapa sih Sukabumi kita terus-menerus bangun? Bahkan hari ini alokasinya juga gede-gede loh untuk pembangunan. Tapi kan rencananya terus-terusan sehingga kan tidak bisa hanya membangun infrastrukturnya saja di hilir. Tetapi kan di atasnya harus diselesaikan. Maka kan waktu hari jadi Kabupaten Sukabumi, saya minta pada bupatinya tata ruangnya rubah, gitu loh. Dan kemudian semua orang harus mentaati, yaitu larangan alih fungsi lah. Ya mudah-mudahan aja nanti semua orang mentaati. Bupatinya juga bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan alam dan keinginan gubernur ya, keinginan alam untuk dijaga. Bukan lani PTPN atau Ya nantilah, kan tidak boleh saya menyimpulkan sebelum ada investigatif. Investigatifnya biar teman-teman IPB sama IPB. Terima kasih Pak. Apakah betul? aduh, parkiran motor kalau ke Kemang deh, Kempil habis, ampun deh. Ya Allah, di dalam masih banyak lagi motor. Garden Kemang chaos langsung. Parkiran motor Kempil gak gerak.
Aduh, parkiran motor kalau ke Kemang deh. Kempil. Habis. Ampun deh. Ya Allah, di dalam masih banyak lagi motor. Saya atas nama Gubernur dan pemerintah DKI Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Seperti kita ketahui bersama rekan-rekan sekalian, hujan lebat dan angin kencang di Jakarta menyebabkan sejumlah pohon tumbang hingga pukul 22.00 dan saya memonitor terus secara langsung. Pohon yang tumbang 10 di lokasi yaitu di Jakarta Pusat 1, 2 di Jakarta Selatan dan 7 di Jakarta Timur. Ada 10 pohon yang tumbang. Akibat kejadian tersebut, setidaknya menyebabkan kerusakan pada 7 kendaraan roda 4, 2 kios, 1 pos warga, 2 kabel listrik, 1 tiang rambu jalan, 1 atap sekolah SD Negeri 04 Dukuh, 1 kabel internet dan 1 kandang kambing. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Tentunya dalam video kali ini terkait bencana banjir yang menimpa terhadap kota Jakarta, yang dimana banjir Jakarta disebabkan 10 orang tumbang dan 7 mobil dan sekolah mengalami rusak parah. Dan ini juga mungkin disebabkan adanya suatu genangan air yang terhempak hingga pada akhirnya membanjiri seluruh kota Jakarta. Berdasarkan informasi dari berita yang ada, bahwasanya hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak dini hari tadi menyebabkan sejumlah daerah kembali terendam banjir. Warga yang panik dan kebingungan kini ramai-ramai meminta pertolongan. Bahkan sebagian dari mereka meneriakin nama dari Kang Dedi, sang tokoh datang membantu langsung. Dan kali ini Pramono sempat mengklarifikasi kalau dirinya saat itu sempat mengecek kondisi yang ada di sebuah kota yang mengalami kebanjiran. Lalu bagaimanakah videonya? Mari kita simak videonya berikut ini. Banjir yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 30 Oktober sore. Adapun banjir tersebut imbas curah hujan tinggi serta adanya keretakan tanggung di kawasan Kemang Village sehingga terjadi kebocoran menyebabkan banjir. Adapun sebanyak 5 unit pompa termasuk pompa mobil dikerahkan untuk mempercepat proses surut banjir di Kemang Raya. Menurutnya banjir dapat surut pada Jumat, 31 Oktober 2025, pukul 1.16 WIB dini hari. Orang nomor 1 di Jakarta itu meminta Dinas Sumber Daya Air, SDA, melakukan normalisasi kali Krukut yang melintasi kawasan Kemang Village dan sekitarnya. Ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025. Saudara-saudara sekalian, terkait curah hujan yang tinggi dan kemudian banjir di Jakarta Selatan, terutama di daerah depan Kemcik, kemarin pada pukul 01.16 Jumat dini hari, karena dikerahkan ada 5 pompa telah surut, terutama di daerah yang Kemang Raya. Kenapa Kemang Raya kemarin terjadi banjir yang begitu? Memang ada patahan, ada tanggul yang dimiliki oleh Kemang Village yang retak dan kemudian bocor dan kemudian menyebabkan air kali Krukut itu meluap. Maka dengan demikian saya sudah minta untuk segera ini ditangani. Saudara-saudara sekalian, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, untuk ke depan pemerintah DKI Jakarta tetap akan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Penloknya sudah saya tanda tangani, dan juga normalisasi kali Krukut yang melewati Kemang Village. Karena kalau tidak, sampai kapanpun yang namanya di daerah Kemcik itu, kebetulan saya kan tinggal di daerah itu, udah hampir 5 tahun ini selalu terulang hal yang seperti itu. Maka itu harus ditangani dari hulunya.
Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Boleh dikatakan mayoritas Jakarta dilanda banjir. Pertanyaannya, ke manakah Pramono Anung? Jadi baru-baru ini Jakarta dilanda banjir dan dikepung di mana-mana. Ini membuktikan bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Pola kerja yang dilakukan oleh Pramono Anung itu adalah pola-pola pekerja pejabat yang korup. Jadi seharusnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di awal-awal tahun atau pertengahan-pertengahan tahun ketika musim belum hujan ya. Tetapi Pramono Anung lebih baik menunda uang tersebut di bank dan melakukan proyek-proyek di akhir tahun. Ini membuktikan bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Selain itu, ada info terbaru bahwa akan ada kenaikan tarif Transjakarta sampai 43%. Pertanyaannya, ngapain aja Pramono Anung? Iran. Pertanyaannya, di mana KDM? KDM mah Gubernur Jawa Barat ya. Lupa gua, dibawa-bawa aja ya, saking kinerjanya bagus. Pertanyaannya, di manakah Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta? Palingan dia mah di rumah, merenung gitu. Terus besok kalau ditanya wartawan nih, soal Jakarta dilanda banjir nih, palingan dia jawab begini nih. Iya, saya mengetahui Jakarta dilanda kebanjiran. Tadi malam juga saya di rumah, tidak bisa tidur. Sampai-sampai nih, mata saya juga bengkak nih. Nggak bisa tidur semalaman, begadang. Terus yang saya tahu sekarang tuh curah hujan sangat tinggi. Terus itu banjir mungkin kiriman dari Bogor. Tuh, begitu paling jawabannya. Ditanya solusinya malah balik curhat. Haduh, gua nggak bisa bayangin ya. Misalkan nih warga Jakarta nih, udah banjir, terus macet parah gitu. Kita kebelet boker, kebelet kencing, terus bensin itu udah kedap-kedip. Gimana rasanya itu ya? Masa kita berak di dalam mobil? Kan gak lucu juga. Kalau gua nih jadi warga Jakarta, mendingan pindah. Ngapain tuh kita bayar pajak mahal-mahal? Tapi keadaan di Jakarta begitu aja. Kalau musim hujan selalu banjir, terus macet parah, terus punya pemimpin juga, ditanya solusinya malah balik curhat. Haduh, kasihan banget Mono warga lu no. Bayar pajak mahal-mahal tapi keadaannya begitu belangsak Mono. Si Eko kemana ini ya pertanyaannya ya? Jakarta dilanda banjir, rumahnya dilanda kebanjiran juga kagak ya si Eko tuh? Haduh. Kerja itu nggak perlu banyak alasan. Deddy Mulyadi bikin Gubernur Jakarta nggak bisa berkata-kata. Setelah heboh banjir Jakarta yang konon katanya dari Jawa Barat, Deddy Mulyadi langsung buktikan apa yang terjadi di lapangan. Dan ternyata semua di luar dugaan. Yang bangun ini, ada dokumen AMDAL-nya? Dokumen AMDAL belum. Boleh nggak kegiatannya diteruskan, dokumen AMDAL-nya belum selesai? Lagi proses Pak. Tidak ada, ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Siap. Nggak hentikan dulu seluruh proyeknya. Siap. Karena saya harus melakukan penelitian dulu. Ini ada banjir di bawah Pak. Siap. Ini kan harusnya lahannya nggak dibuka sebenarnya. Ini lereng. Warga Jakarta ya mereka itu kebanjiran ya. Tapi pada saat kebanjiran itu malah memanggil Gubernur Jawa Barat ya, bukan gubernurnya sendiri. Tanpa basa-basi langsung kita lihat videonya ya. Kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami Ini coba kita lihat dulu. Pramono tidak tidur semalaman demi atasi banjir di Jakarta. rata-rata belum ada yang tidur karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Dan untuk itu saya meminta kepada Ibu Ika sebagai kepala dinas ini. Ya, karena sebelumnya tidak pernah banjir, sekarang baru banjir. Bapak orang mana? Saya Jakarta. Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Jakarta. Iya. Tuh, gila anjir, Jaktim. At least meskipun sering dihina tuh, satu-satunya kebanggaan gue tinggal di Jaktim daerah Tamini ini ya, Taman Mini itu gak pernah banjir. Sekarang kayak lautan anjing gara-gara proyek-proyek ini kali nih, galian-galian apa nih. Tuh gila, ini udah kayak laut anjing, sungai. Izin, Pak Pramono izin. Nih Jaktim jadi kayak sungai nih, udah dihina makin hina lagi nih sekarang. Ayo. Kami Kang Dedi, kelas kami kehujanan. Kang Dedi, meja tas saya basah, buku teman saya basah. Rusuh semua nih Kang Dedi, tolong kirimkan kami gedung yang layak. Kang Dedi basah semua ini. Ya ampun ya Allah. Ini gacor banget hujannya.
Lihatlah kursi gue basah. Mana saya piket lagi hari ini. Kami Kang Dedi, kelas kami kehujanan. Kang Dedi, meja tas saya basah. Berdasarkan pantauan di lapangan, genangan air di beberapa titik seperti Cawang, Kamang, dan juga Karet Tersing sudah mencapai ketinggian setengah meter hingga 1 meter. Sejumlah kendaraan pada mogok, sementara warga terlihat berurusan menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Salah satu warga, yakni 34 tahun, mengaku sudah sejak subuh berteriak minta tolong karena air masuk dengan cepat ke dalam rumahnya. Di media sosial tegar tolong Kang Dedi, banyak beberapa warga Jakarta yang meminta tolong terhadap Kang Dedi Mulyadi karena cuma Kang Dedi yang bisa mengatasi semua masalah tentang kebanjiran. Dan kemanakah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang selama ini selalu mempedulikan bangunan-bangunan sosial media lainnya yang pada akhirnya Jakarta tidak teratasi. Banyak netizen membagikan video kondisi banjir sambil menandai akun Kang Dedi Mulyadi, berharap ada bantuan ataupun perhatian dari sang tokoh yang dikenal sering turun langsung ke lapangan membantu masyarakat kecil. Hingga sore ini petugas BPBD Jakarta masih terus mengevakuasi warga yang terjebak banjir menggunakan perahu karet. Sementara itu, arus lalu lintas di beberapa jalan utama masih mengalami kemacetan panjang akibat genangan air. Mungkin kita bisa melihat dari beberapa cuplikan video adanya artis yang ingin bekerja juga sempat mengalami kemacetan padahal sudah lampu hijau, namun mobil pun belum jalan dikarenakan adanya genangan air yang cukup lebih dalam hingga terpaksa untuk macet. Pihak pemerintah mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi hujan susulan dan menjaga keselamatan diri masing-masing. Meski banjir telah menjadi langganan di sejumlah wilayah Jakarta, seruan warga yang meneriaki nama Kang Dedi menunjukkan betapa kuatnya harapan masyarakat terhadap sosok yang dianggap peduli dan cepat tanggapannya. Mereka bukan hanya butuh bantuan fisik, tapi juga kehadiran nyata dari pihak-pihak yang mau turun langsung membantu. Kini warga berharap pemerintah bersama relawan dapat segera menangani banjir ini agar situasi kembali normal. Sementara itu, hujan masih berpotensi turun dalam beberapa hari ke depan. Doa dan harapan terus menggema di antara genangan air. Warga Jakarta tetap bertahan sambil menunggu aluran tangan dan perhatian entah dari Kang Dedi ataupun dari Gubernur Jakarta itu sendiri, guys. Mungkin dari video ini kita pun bisa mengambil hikmah dan hidayahnya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.